Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Muhammad Ansori selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial website dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Perkenalkan, saya Amirul Fahmi Asdiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Kali ini akan mempresentasikan proyek saya pada sekaligus demonstrasi praktikum pemrograman geospasial website acara kedua, yaitu tentang HTML dan CSS. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu HTML dan CSS. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan sebuah eh, struktur yang dapat digunakan untuk membangun sebuah website. Jadi, untuk HTML sendiri merupakan struktur dasar apabila kita ingin membuat website. Sedangkan CSS atau Cascading Style Sheet merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk memperindah atau menampilkan tampilan visual yang lebih menarik dari sebuah website. Oleh karena itu, melalui penggabungan antara HTML dan CSS akan menghasilkan sebuah website yang interaktif dan menarik, di mana HTML sebagai struktur dasar dan CSS sebagai tambahan untuk memperindah tampilan dari website tersebut. Untuk HTML itu sendiri kita dapat menentukan bagaimana sih struktur konten dari website yang akan kita buat. Strukturnya baik itu eh, penempatan teks dan lain-lainnya. Sedangkan CSS kita dapat memilih warna background dari teksnya, menambahkan elemen-elemen yang lain sehingga lebih interaktif dan gaya dari website tersebut lebih menarik. Langsung saja lanjut ke penjelasan skrip yang telah saya buat di sini. Pada skrip tersebut kita membuat file baru. Kalau sebelumnya pada acara pertama kemarin kita membuat repository baru pada akun GitHub kita, sedangkan pada acara kedua ini dibuat sebuah folder baru di folder htdoc. Di sini kita membuat file bernama index.html untuk menuliskan source code yang akan kita buat untuk membuat website kita. Di sini struktur dari website HTML, file HTML dengan judul Bumi Wali. Jadi kita akan menampilkan Bumi Wali pada tab website kita. Kemudian di sini saya menaruh link berupa CSS dari Bootstrap untuk istilahnya untuk menambah daya tarik visual dari website kita. Kemudian ini juga dari font Awesome untuk menambahkan icon-icon melalui source code yang telah kita tulis pada bagian body nanti. Kemudian di sini untuk stylenya, bagian body, background color, itu berwarna apa ditentukan di bagian sini. Dapat memilih warna sesuai dengan keinginan yang kita pilih. Dan ini untuk center image, untuk membuat gambar tengah secara horizontal. Kemudian lanjut saja pada struktur, eh, ini struktur dari HTML pada bagian title. Nah, untuk file CSS sendiri, saat kita ingin memasukkan ke HTML, kita harus menambahkan script, yaitu style, pada bagian head. Kemudian pada bagian body, di sini kita tampilkan class untuk container. Untuk membuat website kita terdapat tampilan kotak box sebagai judul. Sini saya memasukkan judul Tuban Bumi Wali. Kemudian untuk kelasnya sendiri dapat alert danger
sebagai warna dari kotak tersebut yang berada di bagian tengah. MT4 sebagai heading dari jarak antara batas atas dari website ke elemen kita. Langsung saja di sini saya menambahkan gambar dengan script image src yang diletakkan pada bagian tengah. Kemudian untuk judul yang kedua, tambahan teks kedua yang biasanya berisi teks, saya menggunakan H2 yang di dalamnya terdapat sebuah paragraf tentang sejarah Kota Tuban. Lanjut, kita untuk memisahkan, untuk menampilkan teks yang berbeda dengan judul yang berbeda, kita dapat menambahkan script yaitu HR sebagai pemisah berupa garis tipis di bawahnya. Lanjut, di sini terdapat tampilan untuk teks. Nah, selanjutnya yaitu ada sebuah tabel. Kita akan menambahkan tabel pada website kita. Di sini kita menampilkan yaitu batas wilayah menjadi dua kolom tabel, yaitu arah dari batas wilayah sendiri dan keterangan dari batas wilayah tersebut. Untuk teks yang berwarna tebal menggunakan TH, sedangkan teks keterangannya menggunakan script TD. Next, kita membuat eh, tampilan yaitu seni dan budaya dari Kabupaten Tuban. Sini saya membuat tampilan yaitu terdapat sebuah gambar yang bisa bersandingan dengan sebuah link YouTube. Sini memasukkan div class, row text center, dan kolom ini. Kita harus menambahkan kolom agar mereka dapat berjejer pada satu frame. Next, lanjut. Di sini saya juga menambahkan tabel yang kedua. Selanjutnya, eh, ini untuk tampilan kita mencoba text script unordered list. Jadi nanti ditampilkan berupa bulat-bulat pada website kita. Sedangkan yang kedua yaitu terdapat list yang ordered atau teratur. Sehingga tertampil angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ditutup dengan script HTML lagi. Terus selanjutnya kita akan beralih ke tampilan menu dari GitHub. Nah, tampilan GitHub ini kita telah membuat repositori baru dan kita melakukan drag file index HTML yang telah kita buat pada folder htdoc pgweb acara 2 agar kita dapat menampilkan demonstrasi produk website kita harus mengatur pada tampilan setting pada bagian page dan pada bagian branch sehingga tampilkan link website yang telah kita buat. Langsung saja kita dapat melihatnya. Nah, ini tampilan dari website yang telah saya buat. Di sini sebuah eh, elemen berupa kontainer berbentuk kotak. Sini sebagai judulnya. Sedangkan title yang telah kita buat berada di bagian tab menu dari website. Ini dari font Awesome yang telah kita masukkan. Selanjutnya penambahan gambar, terus
Di sini tampilkan sejarah, geografi, seni budaya. Nah, untuk di kolom tadi kita dapat menambahkan sebuah gambar dan link YouTube yang saling bersandingan dengan ukuran yang sama. Ini juga tampilkan untuk tabel yang berisi kuliner khas dari Kabupaten Tuban. Ini juga tampilan yang sama untuk judul dan keterangan. Sedangkan di sini saya tambahkan bagian unordered list, ditandai dengan bulat-bulat untuk membedakan setiap elemennya. Sedangkan ini juga terdapat garis pemisah tipis dari fungsi script HR. Dan yang terakhir, di sini tampilkan informasi kesehatan di mana menggunakan script yaitu ordered list yang berisi urutan daftar rumah sakit yang ada di Kabupaten Tuban. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan praktikum pemrograman geospasial web acara kedua tentang HTML dan CSS dari saya. Harapannya masukan dari kakak-kakak asisten praktikum sangat berarti untuk pengembangan website dan pembelajaran yang lebih lanjut. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.